Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan mitra Pimti. Senang sekali kita bisa kembali di podcast Pimti Bertandang yang untuk kali ini sudah hadir yang kesekian kali. Sudah cukup banyak narasumber yang kita hadirkan dan untuk kesempatan kali ini kita punya satu narasumber yang luar biasa yaitu Bu Vivi, nanti akan secara detail disampaikan atau dijelaskan oleh Bu Artati. Tapi sebelumnya mitra dan sahabat Pinti, saya ingin sedikit izin Bu Vivi untuk menyampaikan gambaran apa sih Pinti. Jadi ibu-ibu, teman-teman, para perempuan yang luar biasa, Pimti ini adalah suatu organisasi, suatu paguyuban di mana anggotanya terdiri dari para pejabat pimpinan tinggi madya. Jadi kalau dulu kita kenal dengan eselon 1, 2, 3, 4, maka Pimti ini anggotanya adalah para ibu-ibu, para perempuan ASN di level eselon 1. Sangat luar biasa ya. Nah, Pimti ini juga sebetulnya dulu dibentuk ini dengan misi untuk memberdayakan para perempuan ASN. Jadi mohon maaf untuk laki-laki bukan tidak diberdayakan, tapi kita lebih mengutamakan sesuai dengan anggota yang ada di Pimti adalah para perempuan ASN madya. Sehingga kita mengharapkan kita akan menjadi motivator, akan menjadi provokator untuk para perempuan-perempuan ASN yang akan nantinya menggantikan kita. Kita bergerak di bidang pendidikan, di bidang sosial, dan sekarang kita merambah ke bidang ekonomi, dan salah satu yang menarik pada hari ini kita akan bicara ekonomi dengan kekinian yaitu ekonomi digital. Itu mungkin sedikit gambaran tentang Pimti. Untuk selanjutnya mungkin Bu Artati bisa memperkenalkan host kita atau narasumber kita yang luar biasa. Monggo. Baik, terima kasih Ibu Ati. Saya Artati. Em, kita kali ini mendapatkan narasumber yang luar biasa. Sudah cantik, pintar pula. Namanya ini Ibu Vivi Yulaswati. Dia ini Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital di Kementerian PPN atau Bappenas. Ibu Vivi ini sudah malang melintang menapaki prestasi di lingkup ASN. Beliau pernah terlibat dalam berbagai macam kegiatan yang bisa menjadi legacy. Yang pertama ini beliau terlibat aktif di dalam penyusunan visi Indonesia Emas 2045, kemudian dalam penyusunan rencana induk pemerintahan digital, dalam peta jalan prasarana digital, peta jalan kecerdasan buatan, inisiatif pembangunan low carbon, di penyusunan juga strategi dan kerangka kerja ekonomi biru atau hijau, peta jalan dan rencana aksi Sustainable Development Goals, dan juga beliau itu tercatat sebagai delegasi di berbagai fora internasional. Kalau kita lihat pendidikannya memang luar biasa juga. Beliau itu PhD dalam bidang Planning and Development dari University of Southern California. Beliau juga master di bidang Urban and Regional Planning from University Wisconsin di Madison, dan beliau juga S1-nya ditamatkan di Universitas Indonesia. Beliau ini sudah lengkap perolehan penghargaan dari pemerintah, yaitu Satya Lencana Karya Satya. Ya. Sudah komplit ya Bu, 10, 20, 30. Sayang belum ada yang diamond ya Bu. Nah itu sekilas mengenai Ibu Vivi yang insya Allah segera akan menjadi narasumber kita. Ya. Terima kasih Bu Artati. Bu Vivi kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Bu ya, biar nggak tegang gitu. Ini topiknya sebetulnya hari ini menurut saya cukup berat ya. Kita bicara apa ini, ekonomi digital yang inklusif ya, bukan yang eksklusif.
peluang dan tantangan terutama kepemimpinan perempuan. Ya. Jadi mungkin saya awali dengan begini Bu. Ini kan sekarang kita eranya transformasi digital ya, yang semakin cepat. Kemudian kita juga apalagi anak-anak PNS baru ini kan Gen Z yang luar biasa kerja dengan digital tadi. Di satu sisi berhadapan dengan mungkin yang masih agak gaptek lah gitu ya, agak gaptek gitu. Jadi pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif tadi sesuai dengan tema, apakah memang benar-benar sudah tumbuh? Ya, kalau melihat angka ya Bu, itu sektor ekonomi digital di Indonesia termasuk sektor yang paling cepat Cepat. pertumbuhannya. Kalau di tahun 2024, GMV itu Global Merchandise Value-nya sekitar 90 miliar US dollar, di akhir 2025 itu sudah 130 miliar US dollar. Dan sekitar 82 miliarnya itu adalah perolehan dari e-commerce. Jadi sudah bisa dibayangkan ke depan tentunya akan, terus, bertumbuh ya, Bu. Dari sisi PDB di tahun 2024 kontribusinya baru, 11%, sorry 8%, Hmm. 2005 itu 11%. Nah, karena cukup pesat tentunya di akhir 2030 kita targetkan sekitar 18%. Dengan kontribusi atau share yang lebih besar pada kue ekonomi ini harapannya lebih inklusif, Bu. Jadi semua penduduk, nggak cuma yang ada di kota, nggak cuma yang punya kartu kredit, Hmm. nggak hanya Gen Z, itu semua bisa Ya, menikmati ya, gitu. ya. Kalau, keterlibatan perempuan di dalam, ekonomi digital ini gimana, Bu? Ya, jadi kalau dari sisi pengguna internet saat ini 52% itu adalah laki-laki, 48%-nya perempuan ya. Kemudian juga, apa namanya, dari sisi kapasitas seperti misalnya, pendidikan memang masih lebih besar laki-laki. Tetapi korban dari judol misalnya lebih banyak perempuan, Bu. 65% itu perempuan. Gitu. Jadi memang dari sisi gap-nya itu yang kita perlu kejar, baik itu kesempatan, kemudian juga skill ya, kapabilitasnya, dan juga tentunya, ekosistem. Jadi bukan berarti kita ingin yang perempuan harus sama kuatnya dengan laki-laki, tetapi ekosistem yang memungkinkan bahwa, perempuan punya kesempatan juga, punya akses yang sama untuk bisa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari ekonomi digital ini. Ya, memang kalau tadi Ibu sempat menyampaikan e-commerce ya. Banyak sekali kan platform e-commerce yang sekarang ada di HP kita gitu ya. Betul. Masuk keranjang semua nggak check out gitu ya. Dan itu dari apakah di unit Ibu ini juga sudah mempunyai data siapa saja sih sebetulnya pengguna dari e-commerce tadi? Misalnya kita bicara gender tadi ya, sudah dipancing perempuan. Perempuan dan laki-laki, siapa pengguna sebetulnya yang lebih banyak dari e-commerce ini? Tadi saya sebutkan bahwa pengguna internetnya masih banyak yang laki-laki, Bu, Laki-laki, ya. ya. Akses untuk, e-commerce-nya juga, masih besar yang laki-laki. Kemudian dari sisi, jumlahnya memang membesar, Bu, yang perempuan ini, tapi sebatas pada misalnya seller ya, atau bahkan customer saja, membeli saja gitu. Ya. Nah, justru yang di startup-nya ini baru 20%, Bu, kalau perempuan. Jadi sepertinya yang perempuan ini banyak memang sudah berdagang aktif ya, tetapi masih pada posisi yang belum produktif gitu. Jadi, lapaknya banyak, Bu, tetapi belum terdigitalize semuanya karena kapabilitas tadi, gitu. Oh, ini ada Padahal aksesnya sudah aksesnya ya? ya akses sudah kita semakin banyak ya, semakin besar. Hampir semuanya 96% sekarang, 4G itu sudah bisa dinikmati ya, dengan HP kita kemana mana masih bisa. Iya. Tetapi dari sisi kecepatan, Bu, misalnya Jakarta sekarang udah 50 Mbps, megabits per second.
Tapi kalau kita ke NTT, Ya. remote ya, Ya. 12 tuh baru Mbps-nya gitu. Betul. Nah, ibu-ibu dengan waktu yang sempit, dengan peran gandanya, tentunya untuk dia belajar lebih banyak kan menjadi kurang ya, Bu, Ya. kalau terutama di daerah-daerah 3T. Itu persoalan akses. Kemudian juga persoalan tadi, literasi, Bu, ya. Banyak sekali karena ketidakcukupan waktu untuk, belajar ya, untuk literasi digital, tentunya mereka dari sisi skill-nya mereka kurang. Kurang tuh artinya dibandingkan kesempatan yang ada daripada yang laki-laki. Misalnya untuk dia les coding jam 7 malam, itu Iya. anak-anaknya belum ada tidur ya, dia mesti Iya. kasih makan anak, mesti manasin, makan malam dan seterusnya. Jadi dari sisi waktu agak tricky nih, harusnya menyesuaikan dengan pada saat mereka, apa namanya, kosong gitu ya, untuk upskill atau juga, apa namanya, reskilling terutama dalam konteks digital. Jadi kan digital itu bukan hanya kita nonton ya, tetapi bagaimana mama-mama di Papua memanfaatkan platform yang dia punya untuk dia bisa menjual Produk. produksinya ke luar Papua misalnya. Itu ekonomi digital, karena harus ada nilai tambahnya di situ yang kemudian pada gilirannya, pendapatannya dia meningkat Ya. gitu. Itu yang disebut dengan, kue ekonomi digital. Bu, Ya. izin tadi tuh tertarik dengan penjelasan Ibu tadi kan ada yang, korban judul Judul, ya. itu kan kebanyakan perempuan. Ya. Nah, tadi juga sudah disinggung literasi. Nah, itu, kalau mengenai, ekonomi digital dan seterusnya itu bagaimana, dukungan tadi kan kita bicara ekosistem ya, kadang-kadang belanja di e-commerce dan seterusnya itu perlindungan terhadap itu loh kan, Mas, kadang-kadang ada unsur penipuan di soal mutu, di soal apa, itu ada. Nah, bagaimana menciptakan ekosistem tadi yang bisa, apa, bisa mencegah hal-hal Ya. seperti itu dan nanti literasinya kepada perempuan khususnya, Ya. karena tadi yang korban kebanyakan kan perempuan. Ya, eee, kalau dari sisi RPJP 2025-2045, RPJMN 2025-2029, transformasi digital menjadi salah satu game changer ya, Bu, untuk mengakselerasi. Tentunya akselerasi di sini juga melakukan lompatan atau leapfrogging, Bu, karena, kita bicara tentang digitalisasi, semuanya serba cepat, termasuk juga produk, teknologi itu semua serba cepat. Jadi kalau kita saat ini misalnya baru masuk, tentunya kita nggak bicara tentang tadi 4G misalnya, karena di negara lain sudah 5.6G misalnya. Nah, yang kayak gini-gini yang tentunya menjadi salah satu game changer kita untuk, mencapai visi Indonesia Emas di 2045. Nah, tentunya yang dilakukan mulai dari memperluas cakupan, infrastruktur digital, Bu. Palaparing, Satria 2 kita sudah, apa namanya, sudah tayangkan gitu ya, tapi ternyata tidak cukup meng-cover untuk desa-desa di pulau-pulau, ya, yang, itu perlu ada fiberisasi kita sebutnya ya, fixed broadband yang memang untuk menjangkau daerah-daerah ini. Jadi, apa namanya, ada semacam, blank spot begitu, Bu, ya, kalau kita Ya. hanya Itu mengandalkan. pulau-pulau yang di daerah terpencil atau termasuk pulau-pulau yang di Kalau kita bicara pulau besar, Ibu ke Soreang aja, Bu, itu nyari-nyari tuh, Bu, nyari-nyari sinyal gitu. naik gunung dulu? Iya, ini terjadi pada saat kita bicara tentang digitalisasi bansos, Bu. Kan mereka terima notifikasi gitu ya. Nah, pada saat mereka melakukan transaksi, itu nggak bisa tuh di depan warung, dia mesti lari-lari dulu tuh untuk dapet sinyal gitu. Itu Soreang, Bu, Jawa Barat gitu. Jadi ya Gunung Kidul juga, Bu. Ya masih masih ada cerita-cerita seperti itu. Jadi itu perlu terus kita dorong, Bu, terutama di, periode, Pak Prabowo sekarang, infrastruktur digital untuk betul-betul menjangkau ya. Kemudian juga, literasi tadi, Bu, dengan adanya cakupan infrastruktur yang lebih baik tentunya, eee, apa, edukasi secara online kan menjadi lebih besar. Ya. Setelah itu ada afirmasi kebijakan, Bu, ini misalnya di KEK, kawasan ekonomi khusus tuh ada afirmasi atau kebijakan yang mensyaratkan misalnya di Nongsa tuh khusus untuk digital ya, Bu, yaitu 30% untuk, pekerja perempuan dan itu nanti dikhususkan untuk AI dan juga, data dan coding gitu. Nah, kalau nggak ngikutin ketentuan ini, tax holiday-nya bisa dipotong gitu untuk kawasan itu. Ini afirmasi gitu, Bu. Kemudian ada lagi, banyak kerjasama ya, Bu. Ini kayak pasar.id dengan JNE misalnya bantu ibu-ibu di Gunung Kidul
dia bisa jual geblek ya, geblek apa geblek? Geblek Ya, itu Bu, ya, ya. geblek. Nah, Beda lagi kalau geblek. kayak lantik itu begini dia, Bu, ya. Itu JNE-nya jemput barang ya ke desanya sambil ngajarin, packaging-nya. Ya. Itu omsetnya bisa 300 juta Bu, itu per bulan, gitu. Jadi tadi saya bilang value added-nya. Jadi tentunya, eee, outreaching dari kita semua ya, bekerja sama dengan, banyak sekali Bu startup sekarang, LSM gitu yang Ya. memang untuk membantu, dari sisi literasi digitalnya. Oke. Ini tadi ya, tantangan tantangan lumayan lumayan banyak gitu ya. Tadi kalau misalnya dari luar, dari daerah timur lah, tantangan jam saja kan beda. Ya. Misalnya kita mau ngasih pendidikan ke sana jamnya tuh selisihnya lumayan, Ya, gitu kan. Di sini masih jam 5 mungkin di sana sudah jam 7 atau ya, kebalikan jam 7 transaksinya Bu, ya. ya, transitnya gitu. Nah, dari sisi ini kan tadi istilah-istilah yang dipakai Ibu itu kan istilah-istilah yang tidak mudah ya, ada coding, ada Mhm. AI. Ini pendekatan kepada para perempuan-perempuan yang tadi ya, entah menjadi korban judul, entah dia akan menjadi subjek dari ekonomi digital ini, itu pendekatan yang selama ini sudah dilakukan sudah sampai kemana ini? Ya pastinya ada translasi beberapa lapis ya Bu, untuk bisa ke bahasa populer bisa dimengerti gitu ya. Nah saya pikir, kalau untuk mungkin era-era kita, gap-nya lumayan besar ya, terutama untuk mereka yang tinggal di ini. Tapi kalau untuk anak muda Bu, cepet banget Bu, yang kayak gitu. Jadi, pembelajaran melalui online kita sudah mulai terbiasa sejak Covid ya Bu, Iya, itu sangat betul. sangat mudah Bu. Jadi anak-anak kecil Bu, nggak perempuan nggak laki ya Bu, itu mereka udah belajar coding dari kelas, eee Sekarang banyak sekali. umur 7 tahun Bu, udah bisa Bu, prompting tentunya bisa bikin, apa, video singkat gitu ya, itu jago-jago banget. Kayaknya kalau di kita agak-agak susah ininya, tapi kalau kita bicara Gen Z yang, apa, digital, embedded langsung pada saat lahir dia udah langsung belajar gitu, udah langsung ngerti karena situasinya sudah seperti itu cepat sekali. Oke, jadi pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini sudah pas ya, Ya, udah di sudah track yang benar ya. sudah on track, tapi Heeh. tentunya bicara yang masih tadi Perlu dulu terobosan lain. gap-nya kan tidak bisa business as usual mungkin ya itu. Perlu, one on one, misalnya untuk membantu dia untuk, akses modal, ataupun juga tadi untuk edukasi gitu, perlu ada pendekatan one on one atau grup gitu ya, Ya, peer ya, to peer gitu, itu ya kurang lebih seperti itu. iya. Kira-kira langkah apa lagi yang misalnya gini, peluang ini kan dibilang peluang, peluang dibilang ancaman, ya. Hmm. Tergantung bagaimana kita melihat dari sisi mana gitu ya. Kalau kita mau melihat itu sisi peluang, pasti akan banyak sekali terobosan yang kita lakukan. Tapi kalau itu ancaman, kita sudah langsung mundur dulu gitu kan. Ya. Nah, kira-kira dalam dalam saat kita menghadapi ekonomi digital seperti ini, kondisi yang tadi tantangannya juga cukup berat, peluang apa yang kita miliki sebetulnya, Bu? Digitalisasi adalah peluang sangat besar Ibu. Kalau dulu kita belajar atau jualan gitu ya, Mhm, harus keluar iya. dan tentunya untuk penyandang disabilitas, untuk, perempuan itu punya keterbatasan, Iya, ya. iya, Nah, betul. sekarang dengan adanya digitalisasi, kita bisa bikin kue, sekaligus Mhm, memasarkan, sekaligus melakukan transaksi, iya. jual beli, menyimpan di bank, itu semuanya bisa online, gitu. Jadi rumus kita bicara inklusivitas, akses pastinya Bu, Iya. skill, sama trust. Ngebangun trust. Tadi ibu-ibu yang, kena judol dan sebagainya itu kan karena skill dan juga tingkat percaya dirinya kurang ya, salah klik, Betul. kurang apa tuh, malu bertanya begitu, Bu, ya. Akhirnya salah dan akhirnya takut, trust-nya nggak ada, selesai, susah majunya. Nah, tapi anak-anak muda sekarang, Bu, dia salah, dia belajar lagi. Pokoknya ya yang penting kan pembelajar sepanjang hayat ya, Bu. Iya, iya. Ya itu perlu kita dorong tuh anak-anak Skill muda pelan banget gitu ya. dari kita yang ya saya terutama yang udah umur-umur segini, pasti harus terus belajar. Apalagi anak-anak muda Bu, itu juga mereka terus terus belajar. Jadi
Kita musti paham ya Bu, percuma kita tadi akses sudah kita gelar misalnya, internet udah kencang, tapi ibu-ibu tadi takut Bu untuk ngeklik, ya kan? Karena takut berubah, takut penipuan gitu. Nah terus tentunya, programnya juga kita jangan cuman hanya bagi-bagi HP atau tablet ataupun juga TV gitu ya. Perlu tadi literasi tadi perlu diperkuat ya untuk menguatkan skill, kapabilitas, dan membangun kepercayaan diri. Jadi nanti mama-mama Papua bisa jualan sampai ke Jawa, ibu penjual jamu bisa percaya diri go live di depan TikTok gitu Bu untuk memasarkan produksinya. Iya. Bu, kalau, ada anggapan sementara. Kalau bicara digitalisasi itu kalau di itunya itu kan 0101 itu ya, Ya, di bahasa teknisnya ya. ya. Nah itu bagaimana keamanannya? Keamanan terhadap dokumen, keamanan terhadap data gitu. Bagaimana penyiapan itu? Karena ada masih pihak-pihak yang mengkhawatirkan tadi soal keamanan. Eh, ini saya bicara kebijakan ya, Bu, ya. Ya, Ya kalau kita bicara transformasi digital tuh ada 4 pilar. Yang pertama tadi pasti infrastrukturnya, oke. kedua ekonomi digitalnya, ketiga pemerintah digitalnya, Bu. Jadi kita yang selama ini mengenal berbasis elektronik, ngirim file, data pakai WA aja udah cukup gitu ya. Sekarang nah ke depan nanti kita mau transfer ke pemerintah digital. Jadi kami sama Pan-RB, Komdigi, BSSN. Nah, satu lagi adalah, pemerintah digital, satu lagi, literasi tadi Bu, community digitalnya. Nah itu yang tentunya dengan pengamanan. Untuk pemerintah digital, kita sekarang untuk kirim data harus lewat SPLP yang dibangun oleh, Komdigi. Jadi kalau negara lain tuh pertukaran data menggunakan, X-Road atau juga pakai API ya, gerbang portal yang sama. Nah kita ke depan pakai SPLP, kami di Bappenas membuat atau mengelola, jadi membangun tata kelolanya. Jadi cataloging data, metadata ya, agar kita sama-sama bisa berbagi pakai data. Nah itu, kalau sekarang misalnya kita bicara air bersih, ada yang bicara, panjang pipa, jumlah orang, jumlah desa, atau jumlah rumah tangga, di-compile kan susah Bu. Nah dengan metadata, datanya mesti standar, itu kita bisa sama-sama berbagi data menggunakan SPLP secara aman. BSSN nggak akan menjamin, keamanan data kalau tidak dibagi pakaikan, ditukar bagikan itu melalui saluran lain di luar SPLT. Nah, Ah, iya betul. tentunya untuk masyarakat luas Bu, kita sudah dilengkapi juga dengan beberapa undang-undang. Ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang salah satunya mengatur ada data, terbuka, data terbatas, data tertutup. Kemudian kalau orang mengakses tidak sesuai dengan ininya, apa namanya, itu, ada, saya nggak terlalu hafal ya Bu, tetapi ada, parameter-parameter yang membuat orang mengikuti, kalau tidak dia ada sanksi, kurang lebih seperti itu. Nah memang karena ketiadaan literasi, ketiadaan pengamanan tadi Bu ya, menyalurkan dari berbagai tempat pakai WhatsApp dan sebagainya, klik dan sebagainya, ya masih terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Seperti tadi masih ada penipuan lewat, online, Iya. pakai handphone dan seterusnya. Itu kalau saya belajar dari negara seperti Cina Bu, Oke. itu jumlahnya jutaan katanya di awal. Tapi berjalan dengan kecanggihan yang dibangun, pemerintah juga sama-sama berniat melindungi dengan berbagai, peraturan perundangan begitu, sekarang Cina udah jauh berkurang Bu dari ancaman-ancaman, seperti judul. Jadi infrastrukturnya sudah disiapkan dari sisi regulasi, tinggal nanti yang terus diperkuat literasi kepada masyarakat Betul, itu ya? betul. Oke. Ya, tapi memang penipuan ya, penipuan melalui online itu sangat banyak ya. Karena bahkan kalau kita bicara customer service dari satu platform besar, itu pun bisa di-hack. Iya. Jadi kita nyambung customer service ternyata itu hacker. Secanggih itu Iya. penipuan-penipuan online gitu. Iya. Nah, mungkin mungkin juga Bu, ada tantangan atau apa ya, tantangan tentang budaya ya Bu ya, tentang Iya. culture. Jadi maksud saya gini, kita ini sudah bicara digital, apa-apa tadi digital ya, semuanya sudah kayaknya kita sudah melek lah digital. Tapi mindset kita tuh kan masih manual ya, apa-apa ditunda.
Iya. Padahal kalau kita bicara digital kan nggak bisa ada delay tuh, tapi kita masih delay. Jadi kalau teman-teman itu misalnya, "Ayo ini ada data nih, silahkan diolah, antar dulu ah," gitu kan. Mmm. Tunggu dulu besoknya, tunggu lagi besoknya. Ini kan nggak main kalau kita Mmm. model digital ya. Iya iya. Nah ini apakah ada pemikiran untuk kemudian bagaimana kita merubah dari mindset Mindset. manual ke mindset digital? Karena ini menurut saya ini dasar banget ya, Iya. sebelum kita bicara yang tinggi-tinggi gitu kan tentang digitalisasi. Iya. Mindset tentunya mindset umum ya, Bu, ya. Iya iya. Kalau bisa karena biasa, Bu. Iya. Kita bangun tidur kalau dulu masih mikir yang lain-lain ya, Bu, sekarang kita bangun tidur yang kita lihat apa? HP, HP. gitu kan. Heeh. Kita dulu masuk, berbagai aplikasi, ya udah kita masuk seperti biasa. Sekarang kan nanya dulu dia, "Are you human?" Gitu kan. Kita ditanya oleh produk yang diciptakan oleh manusia. Itu kan hal-hal yang tadinya kita nggak biasa, akhirnya mau nggak mau ya udah kita put jadi hal-hal yang rutin. Nah, dalam konteks inklusif perempuan, kodrat bahwa, perempuan itu di dapur, itu yang harus dirubah. Bahwa dengan digital dia tuh bisa buat usaha Even di dapur gitu even ya. dari dapurnya. Bahkan sekarang dengan adanya podcast seperti ini gitu ya, kita bisa bukan hanya belajar gitu, tapi kita juga bisa memberi pelajaran itu ke banyak hal. Dari mulai masak, dari mulai ngurus anak, dari caranya untuk, ASI supaya tetap Ya. fresh ya, sesuai dengan waktunya. Itu banyak sekali, Bu, dan pastinya tanpa digital rasanya sekarang kita sulit ya, Bu, ya, Iya. untuk belajar cepat semuanya gitu. Ini pokoknya dapur plus handphone misalnya, Bu, itu bisa ibu-ibu yang di Padang jual rendangnya sampai ke Arab Saudi, Bu. Luar biasa. Bisa online Betul soalnya. betul sekali. Jadi ya pastinya tadi mindset kita kalau kita misalnya punya anak perempuan, punya anak laki, ya jangan dibeda-bedain gitu. Jangan cuman, "Oh yang perempuan nanti juga ujung-ujungnya dapur," kayak gitu kan. Oh sekarang Sekarang udah ada chef HP, laki-laki. betul. Sekarang ada HP, dapur plus HP, itu rendang bisa sampai ke Betul. Arab Saudi. Setuju setuju setuju. Dan Memang dengan digital ini juga sebetulnya memudahkan. Ada beberapa ibu-ibu nih yang, jualan itu tidak lagi itu, tetapi, terserah dia waktunya. Jadi dia post dulu, dia akan jualan apa, ya sekian dia ambil sendiri begitu. Jadi memang sangat membantu sekali ya, membuka peluang untuk ibu. Ya, jadi memang, eee, be open ya terhadap semua kebaharuan yang ada dan getting used to tentunya ada proses. Oh saya biasanya tahu, mau, mampu, Bu. Tahu dulu apa nih. Jadi tidak tertutup ya, jadi open minded, tahu, mau belajar dan betul. pada gilirannya pasti akan mampu. Ya, jadi harusnya memang pemerintah menyediakan akses, ya, pemerintah menyediakan infrastruktur. Tapi Ya, maunya tadi ada belajar. terutama ini akan sangat bermanfaat untuk UMKM ya. Ya, dan akan terus-terusan, Bu. Karena kalau tidak pasti gap, eee, upah gaji ya, Mhm. kalau itu pasti akan selalu terbelakang. Kan Ibu tahu sendiri ya sekarang posisi dengan posisi yang sama bisa jadi, gaji untuk yang perempuan tuh bisa ini. Nah kalau itu kita tidak ada intervensi untuk mendorong perempuan ke arah, ekonomi digital, ini akan semakin besar jurang perbedaan dari sisi Gapnya. pendapatan, Bu. Iya iya. Ada ini satu lagi mungkin ya dari saya dan Bu Artati monggo. Saya tertarik dengan kita dari tadi berbicara kepemimpinan perempuan ya. Oh. Ya ini beliau kan udah Pimti Madya eselon 1 gitu ya. Menurut Ibu, kepemimpinan perempuan terutama di bidang yang ini kan ekonomi digitalisasi itu kan masih agak bau-bau laki-laki gitu ya. Karena tadi kan perempuan sekali di dapur ya nggak perlu digital dulu gitu ya. Nah ini bagaimana peran kepemimpinan perempuan di bidang yang Ibu geluti ini digitalisasi ekonomi, Oh sekarang, ekonomi digital. eselon 1 ngurusin digital perempuan semua nih, Bu. Iya, menterinya juga perempuan. Jadi kalau kita ketemu, waduh ini perempuan semua yang ngurusin digital gitu. Ya tapi, paling enggak ya, Bu, ini mungkin dari teman-teman PIMT juga merasakan ya, bahwa ada sensitivitas, suatu proses yang pada saat, pemimpinnya perempuan, pengambilan keputusan tuh agak sedikit berbeda gitu ya. Pasti akan memikirkan hal-hal misalnya kalau kita bicara tentang kebutuhan keluarga.
Ini saya pengalamannya dari zaman dulu ngurusin PNPM, Bu. Jadi kalau forum-forumnya itu hanya bapak-bapak saja, jadinya tuh jalan atau jembatan gitu ya. Tapi kalau forumnya melibatkan Ibu-ibu. ibu-ibu, itu jadinya air bersih, kemudian juga, taman baca yang memang arahnya untuk kesejahteraan, anak dan keluarganya gitu. Itu dasarnya seperti itu. Jadi tentunya dalam konteks pimpinan untuk ekonomi digital, kalau misalnya itu perempuan tentunya akan memikirkan tadi, pendidikan, literasi untuk ibu-ibu yang jauh di sana, nun jauh di 3T, itu seperti apa? Kita yang dorong-dorong nih, Bu, nih infrastruktur mesti gelarannya mesti sampai sana. Karena kalau enggak ibu-ibu UMKM di sana dia nggak bisa jualin produk geblek tadi gitu misalnya. Black loh, Bu, bukan Geblek. geblek. Geblek ya. Geblek itu sebenarnya dari tapioka, Iya, dari kanji, Ya, digoreng ya, Bu? digoreng. ya jadi pengen ya, Bu, ya. Bukan pakai alat Alat gurih gitu. kayak bahkan pakai pecel enak sekali. Ya. Nah, Bu, sekarang pesan Ibu buat generasi muda untuk yang, dalam era digitalisasi Terutama ya UMKM ya, Bu, ya? UMKM muda, perempuan gitu. Detail jadi gimana nih kira-kira pesan-pesan? Ya, untuk semua perempuan dimanapun berada di Indonesia gitu ya, tentunya tadi kalau sudah tahu harus diikuti juga dengan mau belajar dan mampu nggak cuma untuk diri sendiri tetapi juga memampukan perempuan-perempuan lain atau juga bahkan untuk komunitasnya. Itu satu hal. Jangan takut untuk mulai, untuk belajar terus-menerus, pembelajar sepanjang hayat menjadi sangat penting karena, eee, perubahan saat ini sangat cepat dan ketidakpastian juga sangat tinggi. Iya. Jadi kalau kita tidak belajar, kembali belajar terus-menerus, ya sulit aja gitu untuk Indonesia maju juga. Jadi ya harapannya semakin banyak perempuan berkiprah untuk ekonomi digital, kita bisa maju lebih cepat karena jumlah penduduk Indonesia perempuannya cukup banyak gitu. Jadi Iya. ini merupakan lompatan kita untuk benar-benar jadi negara maju. Iya. Luar biasa Luar biasa. perbincangan kita hari ini ya. Ternyata kalau kita bicara ekonomi digital, kita tidak hanya bicara tentang teknologi, tetapi kita bicara tentang akses, bicara tentang kesempatan, dan bicara tentang keadilan. Keadilan bukan hanya untuk perempuan, tapi juga untuk laki-laki gitu ya. Tapi 3 hal ini di luar teknologi itu yang menjadi sangat penting kalau kita mau meningkatkan, bagaimana ekonomi digital ini menjadi salah satu tiang ya untuk negara Game changer gitu. ya game changer gitu ya. Eee, Kalau boleh menambahkan saya lagi, Bu, sebetulnya ada unsur pemerataan. Tadi Ibu kan sempat menjelaskan tadi yang sampai ke pelosok-pelosok iya ya, iya betul ya akses Bu ya, akses. aksesibilitas untuk ya tidak hanya ke Jawa yang gampang gitu, tapi 3T ini yang perlu disentuh. Ya, Ya. pemerintah digital kan juga pasti pemerintah daerah, Iya. termasuk yang di wilayah Timur. Luar biasa ini teman-teman dari Bappenas sukses terus demi masa depan bangsa ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, melalui podcast ini bisa membantu sedikit lah, memberikan gambaran bagaimana peran Bappenas, bagaimana peran kepemimpinan perempuan, bagaimana peran, dalam membantu UMKM yang juga perempuan dan mudah-mudahan ini semua bisa membawa manfaat yang luar biasa untuk diri kita khususnya dan tentunya untuk Indonesia yang luar biasa.